Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah jami'an. Sabar, satu kata yang singkat, terdiri dari huruf shad, ba, dan ra. Sabar diibaratkan suatu bekal. Terkadang seseorang itu memiliki bekal yang sedikit, atau seorang itu memiliki bekal yang cukup atau yang sedang. Dan juga bekal bisa habis cepat, bisa dia mengelola dengan baik sehingga walaupun mungkin bekalnya tidak begitu banyak tapi dia bisa mengelola dengan baik sehingga cukup bagi perjalanan hidupnya. Demikian sebagaimana hidup kita di dunia ini adalah sebagai satu perjalanan safar untuk menuju suatu tempat tujuan yang dimana kita akan kekal di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Dan sabar ini terkadang orang mendefinisikan dalam satu definisi yang parsial, yang hanya baru pada satu sisi. Misalnya sabar menunggu. Ketika kita menunggu seseorang atau suatu perjanjian, ini perlu kesabaran. Dan itu sebagian dari makna sabar. Tapi kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan bagaimana makna sabar. Kalau secara bahasa sabar itu adalah al-habsu, yaitu menahan. Dan juga maknanya adalah ar-rabtu, mengikat. Maknanya juga adalah al-man'u, mencegah. Dan secara istilah Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin mendefinisikan bahwasanya sabar itu adalah habsun nafsi anil jaza, yaitu menahan diri, menahan jiwa dari sifat keluh kesah. Wa habsul lisani ala tasyakki, dan juga menahan diri dari melontarkan ucapan keluhan. Wa habsu al-jawarih anil ma'asi, dan juga makna sabar itu adalah menahan anggota badan kita, menahan panca indera, yaitu dari perbuatan maksiat. Dan bagaimana Al-Quran maupun hadis menjelaskan sabar ini memiliki keutamaan yang besar. Salah satunya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah Ta'ala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah akan cukupkan balasannya bighairi hisab, dengan tanpa batas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan pada Allah bisabri wassalah, dengan kesabaran dan juga salat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, wasabru diya. Sabar itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya. Cahaya
ketika seorang hamba beramal, cahaya ketika seorang itu menapaki Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan menuju Allah Ta'ala. Kemudian juga dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi kita bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabri." Tidaklah Allah memberikan suatu pemberian kepada seorang hamba yang itu merupakan pemberian yang terbaik, pemberian yang lebih baik dari apapun, dan juga paling luas, melainkan sabar. Kemudian, apa perkataan para salafus soleh? Di antara Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, rahimahullah ta'ala, berkata tentang sabar, "As-sabru kanzun min kunuzil khairi, la yu'tihillahu illa li'abin karimin indah." Bahwasanya, kata Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya sabar itu merupakan harta karun. Dari harta karun kebaikan yang Allah tidak akan berikan kesabaran tersebut kecuali kepada seorang hamba karim yang Allah muliakan, dia hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah taala. Kalau demikian besarnya keutamaan sabar, maka tentu kita berusaha untuk meraih derajat orang-orang yang bersabar. Karena kesabaran itu adalah keteguhan hati ketika kita taat pada Allah. Keteguhan hati ketika kita menjauhi dari larangan Allah. Keteguhan hati ketika kita diuji dengan musibah, dengan sesuatu yang menyulitkan, menyakitkan jiwa kita, maka dia bersabar. Seandainya seseorang itu memiliki ketiga sifat sabar tersebut, maka Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan yang banyak yang berbuah dengan buah yang kebaikan, buah yang manis. Apa buah dari kesabaran tersebut jika kita menyempurnakan sabar kita? Yang pertama, yaitu adalah kecintaan Allah Ta'ala. Kalau kita sebagai seorang anak dicintai oleh orang tua kita, ibu bapak kita, ini adalah suatu kebahagiaan, kebaikan. Kalau kita sebagai seorang murid, kita dicintai oleh guru-guru kita, ini adalah suatu kebaikan dan kebahagiaan. Kalau kita dicintai oleh pasangan kita, ini adalah satu kebaikan dan kebahagiaan. Dan bagaimana kalau kita dicintai oleh banyak orang karena sifat-sifat yang baik pada diri kita. Dan bagaimana pula ketika yang mencintai seorang hamba itu adalah Al-Khaliq, pencipta kita, pencipta alam semesta ini. Allah yang mengatur hidup kita, yang memiliki kita, mencintai kita. Maka ini adalah satu kebaikan di atas kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran yang ke-146, "Wallahu yuhibbus sabirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dan kalau kita perhatikan di awal ayat tersebut, Allah menceritakan tentang kata Allah, betapa banyak para nabi yang mereka berperang dengan para pengikutnya, itu orang-orang bertakwa, yang kemudian para pengikutnya orang-orang bertakwa ini, itu mereka tidak berkeluh kesah dan tidak lemah dan tidak mudah menyerah. Karena tentunya berperang, berjihad di jalan Allah memerlukan iman, dan di antara bentuk iman yang diperlukan dalam bentuk ibadah yang besar tersebut adalah sabar. Sabar. Sehingga Allah katakan, "Wallahu yuhibbus sabirin." Kenapa? Karena dia bersabar karena Allah. Karena peperangan suatu yang berat. Dia dihantui dengan kematian, yaitu juga dengan potensi untuk orang itu terluka dengan luka yang banyak. Demikian keadaan, dan demikian pula menunjukkan ketika Allah menjelaskan satu ibadah yang besar, maka tentunya ibadah-ibadah yang lain pun yang barangkali kita mudah untuk melakukannya, itu perlu kesabaran. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang bukan Allah Ta'ala, selain kecintaan yang kedua, yaitu bahwasanya orang bersabar, di antara buahnya adalah Allah akan bersama hamba-hamba beriman yang bersabar. Dia bersabar. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha yuhibbul sabirin. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang beriman, mintalah tolong pada Allah
Kita diperintahkan, orang beriman diperintahkan untuk minta pertolongan dalam segala urusannya. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang bersabar. Dan juga di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40 Allah Ta'ala berfirman, ketika Allah mengabadikan, yaitu ucapan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika dikejar oleh orang-orang musyrik untuk dibunuh, maka di Gua Thur, ketika Abu Bakar diliputi oleh kekhawatiran, khawatir seandainya mereka ditemukan, terancam jiwa Rasulullah SAW. Ini kekhawatiran seorang beriman. Yang dikhawatirkan adalah Nabi, bukan dirinya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kemudian diabadikan oleh Allah dalam ayat ini, idh yaqulu li sahbihi, dan ingatlah ketika dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Maka di sini menunjukkan buah dari orang yang bersabar itu adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah SWT, itu kebersamaan yang khusus. Ya, maka ini penting, ma'iyah, kebersamaan Allah sini artinya bahwasanya Allah melihat hamba tersebut, Allah mengetahui keadaan hamba tersebut, dan Allah akan menolong, menjaga hamba tersebut. Jadi orang yang beriman, dia bersabar, akan mendapatkan penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara buah dari orang bersabar itu adalah yang ketiga, Allah akan anugerahkan padanya surga dan juga balasan yang banyak. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang Allah cukupkan balasannya bighairi hisab. Ini di antara keutamaan sabar, karena amalan yang lain disebutkan balasannya, tetapi sabar Allah sebutkan yaitu bighairi hisab. Artinya menunjukkan bahwasanya surga dan juga pahala yang besar, dan surga bertingkat-tingkat, dan orang-orang yang bersabar berada pada tingkatan yang tinggi dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari keutamaan sabar atau buah dari sabar ini adalah dia akan selamat dari fitnah dan juga dari segala syubhat. Karena orang-orang yang bersabar, seorang muslim, seorang mukmin yang bersabar di atas kebenaran, maka kesabaran ini menjadi penguat dari imannya. Sebagaimana juga dalam hadis yang disahkan Al-Albani dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah, wahai hamba Allah, bahwasanya kemenangan, selamatnya seorang dari fitnah dan juga syahwat, itu adalah dengan kesabaran. Maka kalau kita ingin diberikan pertolongan, kesuksesan, maka diantaranya adalah kuncinya adalah sabar. Kemudian yang kelima, yaitu akan diberikan para pemimpin orang-orang dari kalangan orang beriman. Seandainya orang itu tersebarnya ilmu, kebaikan, kemudian orang beramal, kemudian juga orang berdakwah untuk menyebarkan kebaikan, maka Allah akan munculkan para pemimpin dari orang-orang yang bertakwa, beriman, yang mereka memiliki kesabaran yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru. Dan kami akan jadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin, yahduna, yang mereka pemimpin itu memberikan petunjuk dengan perintah kami, dengan syariat kami, lama sabaru, ketika mereka bersabar. Kemudian ma'asyarul muslimin yang Allah Ta'ala, sabar juga merupakan penebus penggugur dosa. Seorang yang bersabar, maka kesabarannya itu akan menjadi penggugur dosanya. Hatta sebagaimana dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sebutkan bahwasanya orang-orang beriman, seorang muslim yang ditimpa dengan kelelahan, dengan rasa sakit, dengan kesedihan, dengan kegelisahan, hatta syaukati yushakwa, sampai duri yang menancap melukai dari bagian badannya, maka itu menjadi Allah akan kafarah, Allah akan gugurkan dari dosa-dosa yang dia miliki. Maka sabar ketika ditimpa musibah itu adalah bagian dari penggugur dosa. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya sabar itu, orang-orang yang sabar dia menjadi ahli surga dan dia akan mendapatkan salam dari Allah SWT. Tidak akan mendapatkan salam dari
yang mulia, yaitu zat Allah Ta'ala dan juga para malaikat, kecuali orang-orang bersabar. Allah Ta'ala berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Ucapan Allah kepada orang beriman yang nanti mereka di surga, yaitu salamun, ucapan salam, kesejahteraan dari Allah atas mereka dan juga dari para malaikat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah jami'an. Marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kembali khatib berwasiat pada diri sendiri dan juga pada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman takwa kepada Allah Ta'ala. Yang utama adalah kita mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kemudian juga menjauhi larangan-larangannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka kita berharap kita termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Dan bersabar yang Allah harapkan, yang Allah inginkan dari hamba-hambanya, tidak hanya sabar dalam satu perkara saja, tapi sempurnakan sabar kita di dalam 3 hal. Itu teguhkan hati kita untuk sabar ketika kita taat pada Allah, ketika kita beramal soleh, ketika kita beribadah, sholat, puasa, bersedekah, dan semua kebaikan di atas kesabaran. Kemudian kesabaran di atas ketika kita menahan diri, menjauh dari segala larangan Allah. Kemudian juga sabar di dalam musibah. Mari kita mohon pada Allah semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang bersabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Aqimis shalah.